Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian sekolah berbasis nasional pada tingkat SD tahun 2018-2019. Soal yang pertama, hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 sama dengan. Penyelesaiannya, hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889. Yang pertama, kita lakukan pengurangan. 48.002 dikurang 28.789 hasilnya 19.213. Kita kurangkan ke 14.889 dan hasilnya 34.102. Opsinya A. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tentukan hasil dari minus 1.560 dibagi minus 24 dikali 37. Hasilnya ialah minus 1.560 dibagi minus 24 dikali 37. Yang pertama kita lakukan pembagian. Minus 1.560 dibagi minus 24 hasilnya 65. Lalu kita kali ke 37 sama dengan 2.404. Jawabannya D. Kita lanjut nomor 3. Tentukan hasil dari 90 dikurang 18 dipangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi 3 akar 13.824 akar pangkat 3. Hasilnya 90 dikurang 18 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. 72 pangkat 2 ditambah 144 dibagi 24 sama dengan 5.184 ditambah 144 dibagi 24 sama dengan 5.184 ditambah 6 hasilnya 5.190. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil ialah penyelesaian. Urutan pecahan dari yang terkecil 286%, 26 per 9, 2,87, 2,22 per 25, 2,17 per 19. Ubah pecahan desimal, campuran, dan persen menjadi pecahan biasa. 286% sama dengan 286 per 100. 2,87 sama dengan 287 per 100. 2,22 per 25 sama dengan 72 per 25. 2,17 per 19 sama dengan 55 per 19. Bersama dengan 26 per 9 berarti penyebut tersebut adalah 9. 19, 25, dan 100. Tentukan KPK dari 9, 19, 25, dan 100 dengan faktorisasi prima. 9 sama dengan 3 pangkat 2, 19 sama dengan 19, 25 sama dengan 5 pangkat 2, 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi KPK dari 9, 19, 25, dan 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 kali 19 atau 17.100. Jadikan pecahan-pecahan di atas berpenyebut 17.100. 286% sama dengan 286 per 100 sama dengan 48.906 per 17.100. 26 per 9 sama dengan
49.400 per 17.100. 2,87 sama dengan 287 per 100 sama dengan 49.077 per 17.100. 22 per 25 sama dengan 72 per 25. Hasilnya 49.248 per 17.100. 2 17 per 19 sama dengan 55 per 19 sama dengan 49.500 per 17.100. Dengan demikian, urutan bilangan dari yang terkecil ialah 286% dan 2,87, 2,22 per 25, 26 per 9, dan yang terakhir 2,17 per 19. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 5. Hasil dari minus 1.837 dikurang 7.917 dibagi minus 13 dikali minus 17. Jawabannya minus 1.837 dikurang 7.917 dibagi minus 13 dikali minus 17 sama dengan minus 1.837 dikurang minus 609 dikali minus 17 sama dengan minus 1.837 dikurang 10.353 sama dengan minus 12.192. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 6. Andi membeli 3 pensil, 2 ballpoint, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil 2.500, ballpoint 2.750, dan penghapus 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500, lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi menerima pengembalian 3.000. Banyak buku tulis yang dibeli Andi ialah diketahui 3 pensil sama dengan 3 dikali 2.500, hasilnya 7.500. 2 ballpoint, 2 dikali 2.750, hasilnya 5.500. 2 penghapus sama dengan 2 dikali 1.500, hasilnya 3.000. Kita misalkan harga pensil itu A, harga ballpoint B, harga penghapus C, dan harga buku tulis D. Langkah pertama kita hitung harga buku tulis. D sama dengan C ditambah 1.500. D sama dengan 1.500 ditambah 1.500, hasilnya 3.000. Langkah kedua, kita hitung uang yang dibelanjakan Andi. Uang yang dibelanjakan Andi sama dengan 4 dikali 10.000 kita kurangkan ke 3.000. Sama dengan 40.000 dikurang 3.000 sama dengan 37.000. Langkah ketiga, kita hitung jumlah buku yang dibeli Adi. 3 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 2.750 ditambah 2 dikali 1.500 ditambah 3.000 X sama dengan 37.000. 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 tambah 3.000 X sama dengan 37.000. 16.000 tambah 3.000 X sama dengan 37.000. 3.000 X sama dengan 37.000 dikurang 16.000 sama dengan 3.000 X sama dengan 21.000. X sama dengan 21.000 per 3.000, X sama dengan 7. Maka jumlah buku tulis yang dibeli Adi sebanyak 7 buah. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 7.
Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk ialah kita menggunakan pohon faktor. 64 sama dengan 2 dikali 32, 32, 2 dikali 16, 16, 2 dikali 8, 8, 2 dikali 4, 4, 2 dikali 2. 48, 2 dikali 24, 24, 2 dikali 12, 12, 2 dikali 6, 6, 2 dikali 3. Maka faktorisasi primanya ialah 64 sama dengan 2 pangkat 6. 48 sama dengan 24 dikali 3. Sehingga FPB dari 64 dan 48 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak kelompok yang dapat dibuat adalah 16 kelompok. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 8. Hasil dari 3, 4 per 9 dikurang 1, 3 per 6 ditambah 3 per 4 dikurang 7 per 12. Hasilnya 3, 4 per 9 dikurang 1, 3 per 6 ditambah 3 per 4 dikurang 7 per 12 sama dengan 31 per 9 dikurang 9 per 6 ditambah 3 per 4 dikurang 7 per 12 sama dengan 124 per 36 dikurang 54 per 36 ditambah 27 per 36 dikurang 21 per 36. Sama dengan 76 per 36 sama dengan 19 per 19 sama dengan 21 per 9. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Susu coklat tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter banyak susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, misalkan jumlah gelas X, maka 2,5 dibagi X sama dengan setengah. 2,5 per X sama dengan 1 per 2. 5 per 2 per 2 dibagi X sama dengan 1 per 2. Kita kali silang, 5 per 2 X dikali 1 per 2. X sama dengan 5 per 2 dikali 2. X sama dengan 5. Maka banyaknya gelas yang dibutuhkan ibu adalah 5 buah. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 10. Bu Danik memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3 per 8 bagian. 3 per 4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1, 2 per 6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput ialah, misalkan bagian Nisa sama dengan N 3 per 8. Bagian Puput P 3 per 4. Ditanya roti yang diterima Puput. Maka 3 per 4 dikali P sama dengan 1, 2 per 6 dikali N. 3 per 4 dikali P sama dengan 8 per 6 dikali 3 per 8. 3 per 4 kali P sama dengan 24 per 46. 3 per 4 P dikali P sama dengan 1 per 2. P sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 4. P sama dengan 4 per 6. P sama dengan 2 per 3 bagian. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai dari sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili. Huruf-hurufnya diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11, sehingga aku sama dengan 187. Jika nilai kata buku 77, obat 714, dan kuno 165,
Nilai kata batuk adalah penyelesaian. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, K sama dengan 11, sehingga Aku sama dengan 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, obat sama dengan 714, dan kuno sama dengan 165. Ditanya nilai batuk. Jawab, buku sama dengan 77. B dikali 1 kali 11 kali 1 sama dengan 77. 11B sama dengan 77. B sama dengan 77 per 11. Maka hasil B sama dengan 7. Obat sama dengan 714. O kali 7 kali 17 kali T sama dengan 714. O kali 119 kali T sama dengan 714. O kali T sama dengan 6. Kuno sama dengan 165. 11 dikali 1 kali N kali O sama dengan 165. 11 kali N kali O sama dengan 165. N kali O sama dengan 165 per 11. N kali O sama dengan 15. Jadi, O kali T sama dengan 6 atau 3 kali 2. N kali O sama dengan 15 atau 5 kali 3. O sama dengan 3, N sama dengan 5, T sama dengan 2. Maka kata batuk sama dengan 7 dikali 17 kali 2 kali 1 kali 11 sama dengan 2618. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 12. Ajiza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Ajiza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Ajiza adalah jarak penyelesaian, jarak atlas sama dengan 8 cm. Jarak asli sama dengan 180 km. Skala sama dengan 8 cm banding 180 km. 8 cm banding 18 juta cm sama dengan 8 banding 18 juta sama dengan 4 banding 9 juta. Diperbesar 3 kali sama dengan 4 banding 9 juta per 3 sama dengan 4 banding 3 juta. Hasilnya 1 banding 750. Jawabannya A. Nomor 13, siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7 lewat 25 menit lewat 36 detik dan selesai pukul 11 lewat 13 menit lewat 8 detik. Susur sungai dimulai pukul 12 lewat 26 menit lewat 13 detik dan selesai pukul 15 lewat 24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah fun games dimulai pukul 11 lewat 13 menit 8 detik dikurang pukul 7 lewat 25 dikurang 36 detik sama dengan 3 jam 47 menit 32 detik. Susur sungai dimulai dari pukul 3 lewat 24 menit lewat 7 detik sama dengan pukul 12 lewat 26 menit lewat 13 detik. Hasilnya 2 jam 57 menit 54 detik. Maka 3 jam lewat 47 menit lewat 32 detik ditambah 2 jam lewat 57 menit lewat 54 detik, hasilnya 6 jam 44 menit 26 detik. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang.
Yang kedua, dua pasang sisinya sama panjang. Ketik salah satu sudutnya siku-siku, sepasang sudutnya sama besar. Kelima, kedua diagonalnya sama panjang. Keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh nomor. Sifat-sifat bangun datar ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 6. Yaitu dua pasang sisinya sama panjang, sepasang sudutnya sama besar, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut ada. Kita dapat melihat gambar ini dan kita dapat menentukan sisinya, yaitu berjumlah 9. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan ialah dengan pi sama dengan 22/7. Penyelesaian diketahui 15 dikurang 1 sama dengan 14 meter. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi r. Sama dengan 2 dikali 22/7 kali 14. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 2, hasilnya 88 meter. Banyak tiang pancang ialah 88 meter per 2 meter sama dengan 44 tiang. Maka banyak tiang pancang yang diperlukan ialah 44. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah dengan V sama dengan 3,14. Diketahui tinggi tabung 15 cm, diameternya 20 cm, jari-jarinya 10. Volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali T, sama dengan 3,14 kali 10 cm dikali 10 cm dikali 15. Maka 314 dikali 15 sama dengan 4710 cm kubik. Jawabannya A. Kita lanjut nomor 18. Jarak Jogja-Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7:15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7:27 dengan kecepatan rata-rata 50 km. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak penyelesaiannya. Diketahui jarak total atau S sama dengan 53 km. Jam berangkat Pak Danu jam 7:15 WIB. Jarak kecepatan rata-rata Pak Danu F1 sama dengan 40 km per jam. Jam berangkat Pak Rangga jam pukul 7:27 WIB. Kecepatan rata-rata Pak Rangga F2 sama dengan 50 km per jam. Ditanya jarak yang ditempuh Pak Rangga saat berpapasan. Langkah pertama, kita hitung selisih waktu berangkat Pak Danu dan Pak Rangga menggunakan cara sebagai berikut. Selisih waktu atau T sama dengan pukul 7:15 WIB dikurang pukul 7:27 WIB sama dengan 12 menit. Langkah kedua, kita konversikan satuan waktu ke dalam bentuk jam dengan menggunakan cara sebagai berikut. 1 menit sama dengan 1/60 jam sama dengan 12 menit. 12 menit sama dengan 12 dikali 1/60 jam sama dengan 0,2 jam.
Langkah ketiga, kita hitung selisih jarak Pak Danu dan Pak Rangka berdasarkan kecepatan Pak Danu dengan menggunakan cara sebagai berikut. F sama dengan S per T, keterangan F kecepatan, S jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu tempuh. Maka caranya yaitu S sama dengan F kali V kali T sama dengan 40 km per jam dikali 0,2 jam sama dengan 8 km. Langkah keempat, kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk mereka berpapasan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Tempat papasan, jarak total dikurang selisih jarak dibagi F1 tambah F2 sama dengan 53 km dikurang 8 km per 40 km per jam ditambah 50 km per jam sama dengan 45 km per 90 km per jam, hasilnya 0,5 jam. Langkah kelima, kita hitung jarak yang ditempuh Pak Rangka saat berpapasan dengan menggunakan cara sebagai berikut. S V sama dengan S per T, maka caranya S sama dengan V kali T sama dengan S sama dengan V kali T sama dengan 50 km per jam dikali 0,5 jam sama dengan 25 km. Kesimpulan, jarak yang telah ditempuh Pak Rangka saat berpapasan adalah sejauh 25 km. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut ialah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Kubus 1 sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 5 pangkat 2 sama dengan 150 cm pangkat 2. Kubus 2 sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 384 cm pangkat 2. Maka kubus 1 tambah kubus 2 sama dengan 150 cm pangkat 2 ditambah 384 cm pangkat 2, hasilnya 534 cm pangkat 2. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 20. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah -3 dan 0. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah dengan pi sama dengan 22/7. Diketahui diameter lingkarannya 42 cm, jari-jarinya 21 cm. Luas daerah yang diarsir sama dengan setengah pi R kuadrat, sama dengan 1/2 dikali 22/7 dikali 21 kali 21, sama dengan 1/2 dikali 22 kali 21 kali 3, sama dengan 11 dikali 3 dikali 21, hasilnya 693. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 22. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat, berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam. Manakah gambar yang menunjukkan hasil putaran tersebut? Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 23.
Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah yang pertama persegi sama dengan sisi persegi sama dengan 2 dikali 7 sampai 14 cm. Yang kedua lingkaran, jari-jarinya 7 cm. Luas kincir angin sama dengan luas persegi ditambah luas lingkaran sama dengan sisi kali sisi ditambah pi r kuadrat sama dengan 14 kali 14 ditambah 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 196 ditambah 22 kali 7. Hasilnya 350 cm. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong, berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah, dimisalkan tinggi permukaan air kedua balok tersebut sama dengan T, maka tinggi balok 1 sama dengan T1 sama dengan 48 dikurang T. Tinggi balok 2 sama dengan T2 sama dengan T. Dikarenakan tinggi permukaan kedua balok sama, maka volume balok 1 sama dengan volume balok 2. P1 dikali L1 dikali T2 T1 sama dengan P2 dikali L2 kali T2. Sama dengan 65 dikali 40 dikali 48 dikurang T sama dengan 55 kali 40 kali T. 2600 dikali 48 dikurang T sama dengan 2200 dikali T. 2600 dikali 48 dikurang 2600 dikali T sama dengan 2200 T. Hasilnya 2600 T dan 2200 T mempunyai variabel yang sama, maka 2600 T dipindahkan ruas ke sebelah kanan dan tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Maka 1024.800 sama dengan 2200 T ditambah 2600 T, hasilnya ialah 124.000 per 4.800 T sama dengan 26 cm. Maka tinggi permukaan air adalah 26 cm. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu. 39, 38, 36, 39, 38, 40, 39, 36, 39, 38. 36, 39, 38, 38, 37, 37, 40, 38, 37, 37. 36, 40, 38, 39, 37, 36, 39, 37, 36, dan 39. Modus data di atas adalah diketahui 36 sama dengan 7, 37 ada 6, 38 ada 6, 39 ada 8, 40 ada 3. Yang ditanya modus atau nilai paling banyak muncul. Yang sering muncul ialah 39. Jawabannya A. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut: 80, 78, 85, 74, 80, 78, 85, 81, 72, 75, 76, dan 72. Rata-rata nilai matematika tersebut ialah rata-rata nilai matematika sama dengan 80 ditambah 85 ditambah 74 ditambah 80 tambah 78
ditambah 85, ditambah 81, ditambah 72, tambah 75, ditambah 76, ditambah 72, sama dengan 936 per 12, sama dengan 78. Jawabannya C. Berikut ini tabel hasil panen palawija di Desa Makmur. Tanaman cabai hasil panennya 20 ton, tanaman kedelai hasil panen 15 ton, tanaman kacang tanah hasil panen 10 ton, tanaman jagung hasil panen 25 ton, tanaman singkong hasil panen 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar ke dalam diagram adalah paling cocok ialah C. Kita lanjut nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Jenis bacaan cerita anak minggu pertama 35, minggu kedua 45, minggu ketiga 46, minggu keempat 38. Jenis bacaan cerita bergambar minggu pertama 43, minggu kedua 39, minggu ketiga 48, dan minggu keempat 33. Cerita rakyat minggu pertama 33, minggu kedua 43, minggu ketiga 47, minggu keempat 40. Majalah anak minggu pertama 38, minggu kedua 42, minggu ketiga 48, minggu keempat 36. Jenis bacaan pengetahuan umum minggu pertama 43, minggu kedua 37, minggu ketiga 39, dan minggu keempat 43. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah adalah buku cerita anak sama dengan 35 tambah 45 tambah 46 tambah 38 sama dengan 164. Buku cerita bergambar sama dengan 43 tambah 39 tambah 48 tambah 33 sama dengan 163. Buku cerita rakyat sama dengan 33 ditambah 43 tambah 47 tambah 40 sama dengan 163. Buku majalah anak sama dengan 38 ditambah 42 ditambah 48 ditambah 36 sama dengan 164. Buku pengetahuan umum sama dengan 43 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 43 sama dengan 162. Maka jenis buku yang paling sering muncul adalah buku cerita anak dan buku majalah. Jawabannya B. Toko buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jawabannya C. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Kita lanjut soal nomor 30. Perhatikan diagram berikut. Presentasi siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah dari diagram 73 kali 5 sama dengan 365. 79 kali 11 sama dengan 869. 80 kali 18 sama dengan 1440. 81 dikali 10 sama dengan 810. 85 dikali 4 sama dengan 340. 88 dikali 2 sama dengan 176. Jumlah siswa sama dengan 50 orang. Jumlah seluruhnya sama dengan 4000. Nilai rata-rata sama dengan 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Di atas nilai rata-rata 81, 85, 88 sama dengan 10 tambah 4 tambah 2 sama dengan 16 orang. Presentasi sama dengan 16 per 50 dikali 100 sama dengan 32%. Jawabannya D. Kita lanjut soal nomor 31. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm.
Jika skala dana hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Penyelesaiannya diketahui jarak peta sama dengan 6 cm. Skalanya sama dengan 1:25.000. Ditanya jarak sebenarnya. Jawab, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta per skala. Sama dengan 6/1/25.000 sama dengan 6 dikali 25.000. Jarak sebenarnya sama dengan 150.000. Jarak sebenarnya sama dengan 1,5 km. Kita lanjut soal nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari, tanggal 23 Februari 2019. Maka mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat mengunjungi bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Penyelesaian diketahui Tina 4 hari, Siti 5 hari, dan Ratna 6 hari. Bersama 23 Februari 2019 pertama kalinya. Ditanya kunjungan bersama keduanya. Jawaban 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. KPK sama dengan 60. Jadi bersama kedua kalinya 23 Februari tambah 60 hari tambah 15 hari sama dengan 9 Mei 2019. Catatan Februari 2019 sama dengan 28 hari, Maret 2019 sama dengan 31 hari, Mei 2019 sama dengan 30 hari. Lanjut nomor 33. Berat truk supir kernet beserta muatannya 3,56 ton. Truk tersebut mengangkat gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal, supir 71 kg, dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Diketahui berat seluruh 3,56 ton sama dengan 3.560 kg. Berat truk tanpa muatan sama dengan 22 kuintal sama dengan 2.200 kg. Berat supir 71 kg, berat kernet 64 kg, berat gula Jawa 25 dikali 10 sama dengan 250 kg. Berat bawang putih sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300 kg. Berat bawang merah sama dengan 15 kali X sama dengan 15 X. Ditanya X. 2.200 ditambah 71 ditambah 64 tambah 250 tambah 300 tambah 15X sama dengan 3.560. 2.884 ditambah 15X sama dengan 3.560 kg. 15X sama dengan 3.560 dikurang 2.885. 15X sama dengan 675 kg. X sama dengan 675 per 15 sama dengan 45 kg. Maka berat tiap karung bawang merah sama dengan 45 kg. Kita lanjut soal nomor 34. Pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela.
Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela ada 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? 1,5 dikali 50 sama dengan 75 meter. Panjang pekarangan sama dengan 75 meter ditambah 4 dikali 1 meter sama dengan 75 ditambah 4 hasilnya 79 meter. Panjang sama dengan 79. 2P sama dengan 79 meter. P sama dengan 39,5 meter. Maka keliling pekarangan Pak Anton sama dengan 2 dikali P tambah 1 sama dengan 2P tambah 1. 79 ditambah 39,5 sama dengan 118,5 meter. Lanjut soal nomor 35. Rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata nilai menjadi 76. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Diketahui rata-rata 18 siswa sama dengan 75. Setelah ditambah nilai Fani, rata-rata 76. Nilai Fani 10 lebihnya Firman. Ditanya rata-rata setelah nilai Firman ditambah. Misalkan total nilai 18 siswa X, nilai Fani Y, nilai Firman Z. X per 18 sama dengan 75. X sama dengan 18 dikali 75, hasilnya 1350. Ketika ditambah nilai Fani, X tambah Y per 18 tambah 1 sama dengan 76. 1350 ditambah Y per 19 sama dengan 76. Y sama dengan 19 dikali 76 dikurang 1350. Y sama dengan 1444 dikurang 1350, hasilnya 94. Nilai Firman, Y sama dengan Z ditambah 10, Z sama dengan Y dikurang 10, Z sama dengan 94 dikurang 10, hasilnya 84. Setelah nilai Firman ditambah, X tambah Y tambah Z sama dengan 1350 ditambah 94 ditambah 84 sama dengan 1528. 18 tambah 2 sama dengan 20. 1528 per 20 sama dengan 76,4. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih.